Jadi kalaupun mereka nggak berhasil bawa pulang emas seperti 2023, jangan dihujat. Iya, kalau SEA Games ini kan hampir mustahil ya tim tamu jadi juara umum, mustahil. Kalau tuan rumahnya Malaysia, tuan rumahnya Thailand, Singapura, Vietnam, udahlah. Jangan ngimpi lah jadi juara umum. Pasti mereka tuh juara umumnya tuan rumah. Pertandingan pertama itu susah, selalu susah. Pertandingan pertama itu selalu susah. Kalau nggak dapat momentumnya berarti. Terus lanjut lagi baca komen dari Grotenamen. SEA Games tanpa emas bola bagai sayur asem kurang pedesnya, kurang apa. Nah itu tuh Bung Ais. Penting apa? Sepenting apa sih SEA Games? Bener. Jadi kan kita kan nih walaupun SEA Games secara ofisial baru digelar besok ya, tanggal 9. Cuma kan ya kita udah pesimis nih untuk jadi juara umum karena target dari pemerintah kan cuma 80 emas. Sedangkan Thailand tuh yang bertugas yang menjadi tuan rumah tuh menargetkan mendapat 241 emas. Itu kan jumlahnya 3 kali lipat. Nah, untuk apa ya? Untuk jadi obat pelipu lara tuh mungkin ya sepak bola ini. Jadi ada kebanggaan. Oke lah, gue nggak apa-apa nggak juara umum, tapi bisa juara sepak bola gitu. Kalau Bung Ais lihatnya gimana? Mendingan juara umum SEA Games atau juara bola gitu. Iya, kalau SEA Games ini kan hampir mustahil ya tim tamu jadi juara umum, mustahil. Kecuali kayak Kamboja. Kecuali tuan rumahnya Kamboja, Laos, rumahnya Kamboja, Laos, Myanmar. Kalau tuan rumahnya Malaysia, tuan rumahnya Thailand, Singapura, Vietnam, udahlah. Jangan ngimpi lah jadi juara umum. Pasti mereka tuh juara umumnya tuan rumah. Pasti tuan rumah. Kenapa? Gitu. Kenapa ya? Karena kan SEA Games ini yang sekian persen yang menentukan perlombaannya tuan rumah. Jadi waktu di Indonesia tuan rumah juga begitu, sepatu roda sampai ada. Jadi banyak nomor-nomor yang untungin tuan rumah dan juga banyak yang subjektif biasanya. Kalau kita tuan rumah tuh biasanya ada sepatu roda, pencak silat banyak emasnya. Di Asian Games kita kan kayak gitu tuh sampai akhirnya karena kita terlalu mendominasi di pencak silat. Lanjutin ya. Pencak silatnya akhirnya jadi harusnya kan kita jangan semuanya tuh diambil gitu. Di Olimpiade kemarin juga di Prancis ada break dance gitu ya. Break dance olahraga gitu. Jadi memang tuan rumah tuh untungin banget gitu ya. Betul. Terus satu lagi nih, ada yang dari saya Bento 17. Indonesia 3-0 Filipina. Bung Ais berapa? Setuju nggak Bung Ais? Setuju nggak nih? Iya, mudah-mudahan sih begitu ya. Cuman kok kayaknya agak berat. Agak berat sekarang nggak masuk berat. Filipina. Kita kayaknya margin tipis deh. Kalau nggak 1-0 kita menang 2-1. Bahkan bisa jadi seri. Yang saya khawatirin justru seri nih, bola imbang nih. Karena kan Indonesia baru main sekali ya, makanya baru main makanya. Dengan skuad sekarang baru dua kali. Pertandingan pertama itu selalu susah. Pertandingan pertama itu selalu susah. Kalau nggak dapat momentumnya berapi juga nih gitu kan. Jangan sampai kita kecolongan aja. Jadi Kak Bang Ais berapa nih? 3-1, 4-0. Margin 1 aja. 0-2-1. 1-0, 2-1. Itu udah ide banget nih, udah superior. Bahkan bisa feelingnya sih kayaknya cuma 1-0 lah menang. Antara 1-0 dan imbang. Oke. Tapi sebelum kita nutup acara ini, saya mau Bang atau Bung Ais bikin line up idaman untuk atau line up terbaik di SEA Games. Kalau di Indonesia ya. Indonesia. Kita ngomongin Thailand. Saya lebih suka kalau Coach Indra main dengan pola 3-4-3. 3-4-3. Dari kiper siapa nih? Dari kiper itu Cahya lebih bagus, Cahya Supriyadi atau Muhammad Ardiansa juga bagus. Dava Fasio juga bagus. Tiga-tiganya bagus. Tiga kiper ini relatif semua. sama kuat ya. Bagus. Cuman kalau dari segi refleks Cahya dan jam menit bermain di klub kan Cahya lebih banyak. PSIM dia di utama ya. Betul. Cahya Supriyadi. 3 back di belakang itu bisa Ferrari, Kadek Arel dan Dion Max. Di 3 sekawan tuh ya. 3 sekawan. Di kanan wingbacknya itu bisa Kakang ya, bisa Kakang atau Raka Cahyana ya. Di kiri ya Donitri lah. Pasti. Donitri kayak nggak tergantikan ya di kiri ya. Di kiri. Atau Donitri bisa jadi didorong ke depan tuh di winger. Kalau Donitri di depan berarti ini Frankie Misa ya.
Frankie bisa, juga Frankie bisa. bisa. Dua di midfield? Dua di midfield ini Rivaldo Pakpahan dan Ivar. Ivar Jenner. Nggak tergantikan ya. Betul. Masih kapten juga dia. Tuh. Tiga di depan. Kalau seandainya Donitri di wingback di tengah itu, berarti di kirinya itu bisa jadi Rafael Strike. Tengahnya Mauro Jistra, hoki cadangan dulu lah. Kanannya Di kanan Rehan Hanan. Rehan Hanan juga. walaupun di match terakhir hoki lawan Mali bikin asis loh Bung. Bikin asis. Itu Kedua Mauro loh. betul. Itu nggak tahu tuh, itu dia mau syuting apa. Itu waktu itu dia bikin asis setelah proses pressing kan, main Mali bikin kesalahan, dia rebut umpan silang ke Mauro gol. Kan memang ya salah satu kelebihan Hoki ya gitu kata Pressing. Bung Ais, memang kenapa dia dimainin dulu di era Sintayong, fisiknya bagus memang. Fisiknya bagus. Fisiknya memang Karena dulunya kan dia center back kan. Center back, awalnya. untuk pemain yang usianya masih muda dengan main 90 menit tetap lari itu udah bagus juga. Udah bagus lah. Dia ya plus waktu itu kan pelatihnya Sintayong kan. Sintayong. Yang istilahnya mau semua pemain itu push the limit kan, istilahnya lewat batas semua kan. Sehingga ya mereka akan ngotot, akan istilahnya kalaupun capek mereka akan terus bersemangat gitu. Terus Bung Ais, ini kan tadi Bung Ais kan agak kurang setuju lah ya dengan banyaknya pemain diaspora yang dipanggil ke ajang-ajang yang non kalender FIFA seperti SEA Games gini. Tapi di saat bersamaan juga Pak Ketum PSSI juga pasti punya target lah ya. Karena kan di level SEA Games saat ini saja nih Indonesia udah ketinggalan jauh banget sama Thailand kan. Indonesia di sepak bola baru 3 kali juara gitu. Sedangkan kita bahkan sama Myanmar sama Malaysia aja kalah. Malaysia udah 5 kali, Myanmar 6 kali, Vietnam sama kayak Indonesia 3, sedangkan Thailand udah 16 kali nih. Nah, apa karena faktor itulah maksudnya usaha Indonesia untuk mengejar negara-negara itu akhirnya banyak pemain diaspora yang dipanggil termasuk buat main di SEA Games tahun ini. kalau saya pikir kita harus berkaca terus acungi jempol untuk PBSI lah. PBSI dia nggak peduli tuh dia dengan emas SEA Games lah. Yang diturunkan main muda tuh. Oke. Artinya masih ada Jonathan Christie sebetulnya tuh, masih ada bulu tangkis ya. Tapi nggak mau Jonathan ya Mas. Iya. Udah masuk squad. Betul. Dan masih ada ini kan ganda-ganda yang lain kan masih banyak tuh. Tapi justru dia lebih menurunkan pemain-pemain muda. Karena kan ada BWF World Championship World Tour Final. Artinya memang sekarang tinggal kita terapin skala prioritas nih. Kalau di luar negeri itu ya biasanya di negara-negara maju mereka nggak akan menargetkan trofi di kelompok umur. Mereka targetnya ya di senior, di level senior. Benar-benar khusus untuk pembinaan ya sebenarnya. Iya. Mereka targetnya di level senior. Coba dilihat Piala Dunia di U17 misalnya, U17, U20 itu kan yang juara-juara tuh ada aneh-aneh kan. Kadang-kadang Swiss, kadang-kadang Maroko, kadang-kadang negara-negara Afrika, Nigeria. Di situ menandakan bahwa negara-negara Eropa bukannya nggak mau juara, tapi mereka mau juara, tapi dengan yang jadi takaran utama adalah proses pembinaannya itu. Tapi kan memang PSSI memang begitu alurnya Bung Ais. Kita tahu kan di Piala AFF Senior 2024 nurunin pemain U23 katanya buat persiapan SEA Games katanya. Ya, itu sih jebakan Batman kayaknya. Itu jebakan Batman buat pelatih yang dipecat kemarin gitu loh. Jadi artinya nurunin ini buat persiapan SEA Games. Tapi kalah dipecat gitu. Itu kan jebakan Batman namanya gitu. Oke. Aduh, gak kerasa nih Bang sudah sejam. Tapi sebelum kita tutup, closing statement dari Bang sendiri. Gimana peluang Indonesia dan apa yang harus masyarakat Indonesia itu ekspektasikan di SEA Games ini? Ya Indonesia minimal final dapat lah, insya Allah. Amin. Dan kalau kita lihat publik tentu berharap Indonesia dapat emas lagi. Tapi di tim kelompok umur, kalau saya berharap sih jangan terlalu dipush lah. Biarkan tim ini berkembang. Karena mereka kan masih umur-umur muda nih, mentalitas muda, jangan terlalu dipush lah.
Ibaratnya kita perlu kasih motivasi, iya, ngasih kepercayaan diri, iya, tapi kalaupun mereka gagal nantinya, jangan dibombardir di media massa. Kita tetap harus respect lah. Tentu mereka yang paling harus kita ingat, nggak ada pemain yang mau gagal. Nggak ada yang pemain yang mau gagal, dan mereka pasti akan memberikan segalanya. Karena dipanggil negara, dipanggil timnas itu suatu kebanggaan, suatu prestasi, dan mereka pasti ingin bayar itu. Jadi kalaupun mereka nggak berhasil bawa pulang emas seperti 2023, jangan dihujat. Itu aja sih. Kata pentingnya jangan dihujat.